Salam saudara-saudara, tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi, dan kita akan menambah sedikit masalah. Ya, santai-santai dulu dengan membahas agama kita yang sebelah. Kalau kemarin itu saya membahas masalah sholat ala likabung. Allah likabung itu Allah yang Maha Besar dalam bahasa Swahili. Nah, sekarang saya akan menambahkan, karena ada pertanyaan dari netizen, kenapa Abi mereka memperpanjang jenggotnya dan menipiskan kumis? Begitu pernyataan dan pertanyaan dari penonton. Baik, saudara-saudara yang terutama siapa namanya, ya, dari user 5477 begitu, dia bertanya tentang berjenggot. Nah, bagi laki-laki muslim dianjurkan untuk memelihara dan memanjangkan jenggot. Dengan memiliki jenggot, seorang laki-laki bisa tampil lebih maskulin. Dalam buku Islam Ilmiah karya Abdul Syakur Al-Azizi dijelaskan bahwa ada sebuah hadis dari Umar SAW, berbedalah kamu dengan orang-orang musyrik. Peliharalah jenggot dan cukurlah kumis. Hadis Bukhari ini menjadi terkenal karena mereka mencari sunnah-sunnah yang bergaya seperti itu. Hadis tersebut secara jelas menyatakan bahwa Rasulullah menganjurkan umat untuk memelihara jenggot dan mencukur kumis. Anjuran ini mengandung pendidikan bagi mereka, katanya, agar memiliki kepribadian tersendiri yang berbeda dengan orang kafir, dan secara lahir dan batin, baik dari segi penampilan maupun gaya hidup. Nah, memelihara jenggot merupakan upaya menunjukkan identitas diri seseorang pria, sebab jenggot merupakan lambang kesempurnaan pria dan tanda yang membedakannya dengan perempuan. Hadis pertama dari Ibnu Umar RA bahwa SAW bersabda, ahfus syawarib awal lehya wa afwa al-liha, potong pendeklah kumis dan biarkanlah pelihara jenggot. Hadis riwayat Muslim nomor 623. Hadis kedua dari Ibnu Umar juga sama bunyinya, khaliful musyrikina ahfu asyawariba wa auful liha, selisilah dengan orang-orang musyrik, potonglah pendeklah kumis dan biarkanlah jenggot. Nah, ini saudara-saudara penjelasan dari Nabi. Tapi kenapa saya dulu potong kumis dan memelihara jenggot, tapi jenggot saya hanya sedikit, nggak panjang. Karena kalau panjang jenggot saya nggak bagus. Jenggot saya itu bergelombang ke dalam. Makanya saya hanya sedikit manjangnya, nggak boleh panjang-panjang. Kalau panjang jelek. Beda dengan jenggotnya Felix Yao, karena dia itu sudah hijrah, jadi apa boleh buat, dia harus mengikuti perintah berjenggot itu. Namun saudara-saudara, saya tayangkan dulu video Akil Siraj. Ini adalah Kiai NU yang sudah lama bahkan dia 13 tahun di negara Arab dan keliling Arab itu untuk belajar agama. Mari kita tonton bersama. Bukan gamis, bukan budayanya. Silahkan kuliah di Arab. Pak Quraisy 15 tahun, Nabil Munawar 14 tahun, Gus Dur 4 tahun, Gus Mustafa Bisri 4 tahun, saya 13 tahun, ulang buana 4 saya. Tapi yang saya bawa ilmu, bukan jenggot.
Bukan gamis, bukan budayanya. Jadi itu ulama Nusantara, ulama yang luar biasa, pendalamannya terhadap Islam itu luar biasa, tapi ya memang dimusuhi oleh mereka, terutama yang Salafi, yaitu mereka yang Wahabi. Itu nggak suka. Kalau Wahabi itu jenggotnya dipanjangin. Begitu cara mereka di dalam berjenggot, bermuamalah dan beribadah. Ada satu penelitian yang dari Dr. Daniel G. Freeman dari University of Chicago, Amerika. Dalam risetnya ia melakukan penelitian terhadap mahasiswi pasca sarjana tentang perasaan mereka terhadap pria yang berjenggot. Hasilnya mereka mengatakan bahwa jenggot menjadikan pria tampak lebih maskulin dan mandiri. Dalam beberapa riwayat disebutkan kata bilok, irha, dan ifa. Seluruh kata tersebut menunjukkan makna memelihara, tidak mencukur ataupun memotong. Hal ini berkaitan dengan memelihara jenggot yang merupakan salah satu adab yang katanya harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Jenggot menjadi penanda adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu yang penting, inti daripada saya menyampaikan kenapa harus memelihara jenggot. Pertanyaan dari netizen, kenapa muslim itu memelihara jenggot? Tetapi untuk menambah pemahaman sedikit, beberapa perkara larangan tentang jenggot. Nggak boleh menyemirnya jenggot dengan warna hitam, bukan dengan maksud berjihad ataupun bersembunyi. Menyemir jenggot dengan warna kuning karena ingin disebut orang saleh, bukan karena ingin mengikuti sunnah Nabi. Kemudian memutihkannya dengan belerang atau zat pemutih lainnya karena ingin terlihat lebih tua, agar dirinya diangkat menjadi pemimpin, ingin dihormati orang lain, atau ingin memberi kesan bahwa ia adalah sesepuh gitu. Beberapa keluarga saya ada yang berjenggot dan ada yang tidak mau berjenggot, ataupun hanya memelihara kumis, manjangin kumis doang, gedein kumis kalau istilah saya. Kemudian poin yang keempat, larangannya mencabut atau mencukur jenggot yang mulai tumbuh karena ingin terlihat awet muda atau ingin terlihat lebih tampan. Nah, saya hampir tiap hari saya cukur jenggot karena sudah jadi kebiasaan setelah masuk Kristen ini. Karena juga beliau Nabi itu pernah bilang begini, berbedalah dengan orang Yahudi, karena orang Yahudi itu memelihara kumis dan memelihara jenggot, itu tokoh agamanya. Sedangkan orang Kristen itu cukur jenggot, pelihara kumis. Nah, supaya mantap muslimnya, jadi cukur kumis, pelihara jenggot. Itu yang ini. Ataupun mencabut uban yang tumbuh di jenggot. Nggak boleh katanya. Menyusun jenggot menjadi ikatan di atas ikatan agar dinilai bagus oleh kaum wanita dan lainnya. Jadi ada siapa itu bintang film ataupun artis yang ikat jenggotnya itu. Coba ditulis namanya ya. Si apa begitu. Menambah atau mencukur jambang. Mencukur sebagian jambang ketika mencukur kepala, mencabut rambut yang tumbuh di bawah bibir, nah ini dan lain-lain. Itu juga nggak boleh, jadi dirapikan saja. Ataupun menyisir jenggot dengan gaya terkini untuk menarik perhatian orang banyak, katanya nggak boleh. Membiarkannya berantakan dan kurang memperhatikan jenggot agar dianggap sebagai orang zuhud. Juga katanya nggak boleh, itu harus dirapikan.
dan memperhatikan jenggot yang hitam dan putih dengan perasaan kagum terhadap diri sendiri dan sombong, memamerkan kepada para pemuda sekaligus membanggakannya di hadapan orang-orang tua dan anak-anak muda. Itu juga nggak boleh, kata saya ketika saya menulis hal ini ketika saya masih muslim. Mengikat atau mengepang jenggot itu nggak boleh juga dipelintir di ekor kuda gitu, dikepang gitu. Dikepang itu dijilid begini deh, putar-putar. Mencukur jenggot, namun apabila jenggot tersebut tumbuh pada wajah seorang wanita, maka dianjurkan untuk mencukurnya. Jadi ada juga wanita dan beberapa orang di Papua, ketika saya di Wamena dan datang ke pasar itu banyak perempuan itu berjenggot dan berkumis. Ya terserahlah, kalau ada suaminya suka dengan istrinya berjenggot dan berkumis, ya terserah. Memang banyak di daerah Papua pegunungan wanita-wanita yang banyak bulunya, bahkan tangannya penuh bulu dan kakinya juga penuh bulu itu. Imam Nawawi mengatakan ada 10 perkara, tetapi ia menyebutkannya sampai 12 yang sudah saya sebutkan tadi, saudara-saudara. Masalah perjenggotan. Terima kasih atas pertanyaan saudara, sehingga saya bisa menjawab dan saya membuka file-file saya yang lama untuk menerangkan dan membahas masalah perjenggotan. Baik, terima kasih saudara-saudara, maafkan saya dan bisa menjawab semuanya. Tuhan Yesus memberkati.